Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Suci. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajar hari ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Nah anak-anak, materi apa ya yang kita pelajari hari ini? Macam gerak pada otot, menjaga dan merawat kesehatan otot, kemudian macam-macam sendi. Ayo anak-anak, kita belajar bersama ya. Anak-anak, tahukah apa itu keseleo? Nah, apakah anak-anak pernah keseleo? Nah, kira-kira apa ya keseleo itu? Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Nah, keseleo itu sendiri itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja. Nah, misalnya saat berolahraga. Nah, kira-kira jenis olahraga apa ya yang sering terjadi keseleo? Anak-anak tahu? Nah, apa ya? Nah, jenis olahraga yang sering terjadi keseleo adalah olahraga sepak bola. Nah, kenapa ya kok sepak bola? Nah, karena dalam kegiatan olahraga sepak bola, kerja otot itu sangat difokuskan anak-anak. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang sangat lama. Nah, sebelum melakukan olahraga atau permainan sepak bola atau olahraga lainnya, maka kita harus menguasai teknik-teknik agar otot kita siap. Nah, yaitu dengan melakukan apa ya? Nah, dengan melakukan pemanasan. Nah, agar tulang dan otot kita siap. Nah, anak-anak, gerakan apa ya? Gerakan apa ya yang dapat menggerakkan otot? Nah, macam-macam gerak otot itu ada banyak anak-anak. Nah, ada gerak yang meluruskan. Contohnya, gerak meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian ada gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Kemudian ada gerak memutar lengan sehingga telapak menelengkuk. Kemudian ada gerakan menjauhkan. Contohnya gerakan tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian ada gerakan yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Nah, kemudian ada gerakan yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerakan yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Kemudian ada gerakan yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Bisa ya? Nah anak-anak, nanti coba anak-anak praktekkan di rumah ya. Coba praktekkan gerakan-gerakan yang Bu Suci tadi sebutkan ya. Bisa gerakan meluruskan badan, gerakan menekan ke bawah, gerakan memutar lengan, gerakan menjauhkan, gerakan yang memutar lengan, gerakan yang mendekatkan sumbu, kemudian ada gerakan yang membengkokkan. Nanti anak-anak coba praktekkan gerakannya satu persatu ya di rumah ya. Bisa ya? Kemudian coba anak-anak amati. Nah, amati macam-macam gerak otot
yang menekankan gerak-gerak pada gambar berikut ya. Nanti anak-anak tulis, nah ini gerakan apa ya? Oh ini gerakan meluruskan, oh ini gerakan menekankan ke bawah. Nah nanti anak-anak amati gambarnya dulu, kemudian sebutkan ya itu namanya gerakan apa ya. Nah bisa ya anak-anak kerjakan di buku temamu, bisa ya. Anak-anak, banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Nah, namun terkadang banyak orang yang kurang atau tidak memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Nah, oleh karena itu kita harus sering terjadi kram, nyeri ataupun cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimana ya cara menjaga kesehatan otot? Anak-anak tahu cara menjaga kesehatan otot agar tadi tidak terjadi kram, kemudian nyeri, kemudian cedera otot. Nah, cara menjaga dan merawat otot manusia adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Nah, bagaimana ya? Nah, menghindari dari gangguan atau cedera pada otot itu maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan. Nah, gerakan yang tiba-tiba dan kegiatan-kegiatan yang tertentu membebani kerja otot. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi jangan memaksakan otot. Kalau misalnya anak-anak tidak kuat mengangkat beban, ya jangan dipaksakan. Nanti bisa terjadi kesleo, kram atau nyeri pada otot. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan peregangan. Nah, lakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang dapat memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Seperti apa contohnya anak-anak? Saat melakukan olahraga. Nah, misalnya berjalan yang jauh, kemudian berlari yang jauh. Nah, itu perlu melakukan peregangan otot. Kemudian yang ketiga adalah melakukan latihan rutin. Nah, latihan fisik ini dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan otot. Nah, latihan rutin ini bisa dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Misalnya seperti apa anak-anak? Jogging, berlari, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran. Dan yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh anak-anak. Nah, cairan tubuh tiap orang itu berbeda-beda. Nah, sedikit mengkonsumsi air putih 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, kira-kira anak-anak di rumah sudah minum 6 gelas air sehari belum? Ayo kalau belum lakukan sekarang. Nah, kalau sudah itu lebih bagus. Nah, anak-anak, kemudian yang kelima adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Ayo anak-anak harus suka makan sayur agar otot kita lebih kuat. Nah, banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot kita. Nah, khususnya untuk pembentukan otot. Nah, makanan-makanan apa saja ya? Nah, makanan-makanan tersebut antara lain apa anak-anak? Putih telur, kemudian susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, dan bayam. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam adalah meringankan nyeri otot. Bagaimana ya cara meringankan
nyeri otot. Cara mengatasinya ada dengan menggunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Nah, dari sini anak-anak bisa pahami ya. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya apa ya itu sendi? Nah, sambungan antar tulang pada tubuh kita itu dinamakan sendi anak-anak. Anak-anak, macam-macam sendi. Yang pertama itu ada sendi putar. Nah, sendi putar ini dapat digerakkan dengan cara memutar. Contohnya sendi pada bagian leher. Kemudian yang kedua ada sendi geser. Nah, sendi geser ini hanya dapat menggeser. Contohnya pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini dapat digerakkan dua arah. Contohnya pergelangan tangan. Kemudian yang keempat itu ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja anak-anak. Contohnya sendi bagian siku dan sendi di bagian lutut. Kemudian yang kelima ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini dapat bergerak ke semua arah, termasuk gerak memutar. Contohnya di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dan tulang paha. Kemudian contohnya lain ada sendi pada gelang bahu yang menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan. Dari sini anak-anak sudah paham ya? Demikian belajar hari ini, semoga mudah dipahami ya. Nah, selama belajar anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.